terkait COVID, pemerintah Taiwan membuat kebijakan seperti apa? Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Saya ingin banget bahas ini karena memang merasakan apa ya, salah satu kalau bisa dibilang percontohan dari banyak negara, Taiwan ini sendiri. Mungkin kalau di media kita selalu ngomongnya Jepang atau apa namanya Jepang, kemudian Korea Selatan kan. Tapi sebenarnya Taiwan juga nggak kalah gitu untuk penanganannya sendiri. Jadi dari awal apa namanya COVID-19 itu masuk, saya menyebar ke dunia, itu pemerintah Taiwan langsung responnya langsung cepat sekali karena berkaca dari kejadian SARS tahun 2003 kemarin. Nah, jadi pemerintah Taiwan pada saat itu sangat kewalahan pada tahun 2003 sehingga mereka membuat antisipasi yang lebih cepat pada tahun ini. Jadi saat itu mereka langsung kalau nggak salah ya, mereka langsung warning WHO untuk segera menganggap bahwa masalah COVID-19 ini bakal jadi serius. Tapi saat itu kalau nggak salah WHO cuma memberikan belum global emergency. Nah, pada saat itu juga Taiwan langsung menutup penerbangan dari Cina, nggak mengabulkan dari Taiwan Cina ya, meskipun Taiwan kan. Jadi semua penerbangan Cina langsung di stop. Kemudian orang-orang yang dari Cina langsung di tes COVID-19 semuanya ya. Langsung, dan pada saat itu juga Taiwan langsung memerintahkan semua warganya untuk pakai masker kalau nggak salah, lalu juga cuci tangan dan sebagainya. Jadi sebelum negara-negara yang lain sudah mulai untuk menggembor-gemborkan cuci tangan pakai masker, Taiwan udah duluan karena memang jarak relationnya yang sama Cina yang sangat dekat gitu. Kemudian, nah saat itu juga Taiwan langsung mengatur regulasi tentang masker. Jadi kalau misalnya contohnya di Indonesia, pemerintah Indonesia pada awal-awal kan masih kewalahan karena banyak masker yang ditimbun, kemudian dijual dengan harga yang sangat mahal. Nah, kalau di Taiwan itu tidak terjadi karena semua masker sudah ada regulasinya, jadi dijual di apotek. Dan saat itu satu orang itu hanya bisa membeli masker dua pieces aja ya, 2 pieces per minggu. Jadi ya gitu. Dilarang keluar rumah? Dilarang keluar rumah? Saat itu belum sampai sih, cuman warga Taiwan sudah mulai pinter ya, jadi mereka juga nggak begitu suka berkerumun pada saat itu awal-awal. Kemudian bulan Maret atau bulan April kalau nggak salah itu sudah mulai sangat ketat karena angka penyebaran COVID-nya sangat naik saat itu. Lalu ada peraturan di beberapa tempat seperti MRT station, mereka harus semua warga negara harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker didenda 7 juta. Jadi ada saingnya juga. Rupiah. Ya. Ya, 15.000. Angka sampai sekarang masih diberlakukan. Angka COVID sendiri di Taiwan berapa sampai saat ini? Saya kurang itu sih, kalau nggak salah masih 400 dan yang meninggal 6. Penduduk berapa sih Taiwan? 400. Apa? Jumlah penduduk berapa Taiwan? Sekitar 23 juta kalau nggak. Sekitar 23 juta. 23 juta, ini kena 400. Lumayan ya? Iya. Oh. Iya. Dan kebanyakan imported case. Jadi kayak orang-orang yang baru dari Cina atau perjalanan bisnis atau dari Amerika, dari negara lain. Yang lokal itu cuma sekitar 50-an. Dan itu ini bagusnya. Setiap ada transmisi lokal, pemerintah Taiwan itu langsung menyebutkan tempat-tempat mana saja yang didatangi oleh pasien. Nah, recently ada kasus dari Navy-nya Taiwan. Jadi ada satu atau beberapa orang yang kena COVID dan mereka udah balik di kapal. Kemudian mereka balik ke kotanya masing-masing. Ada yang di Taipei, ada yang Taichung. Kemudian ada yang positif, lalu dari pemerintah Taiwan mengumumkan tempat-tempat mana saja yang kena yang tersebut didatangi. Nah, kebetulan tempat itu dekat sama tempatku. Ya, dan pada saat itu juga kami
setelah dites positif dan di swab ya, semua warga negara yang dekat dengan posisi orang yang saat itu kena COVID langsung di SMS. Jadi pakai bahasa Mandarin bunyinya kalau kamu itu berada di tempat yang sama dengan pasien COVID. Jadi semua di kampusku ada 4 orang yang dapat SMS, termasuk aku. Nah terus? Ya udah, jadi kita langsung disuruh sama kampus untuk tetap cek suhu, kemudian menghindari bergerombol, kemudian kalau pakai kemanapun harus pakai masker meskipun itu di asrama. Oke. Pemerintahan bikin aturan. Seberapa patuh warga Taiwan terhadap aturan pemerintah? Seberapa apa? Seberapa patuh? Seberapa patuh? Patuh banget sih. Saya nggak bisa menilai berapa karena sejauh ini saya lihat semua orang patuh dengan apapun yang pemerintah. Peraturan yang benar buat dia. Kalau ada sanksi bagi yang melanggar? Iya, jadi sanksinya emang nggak main-main ya. Jadi bisa 7,5 juta rupiah untuk setiap pelanggar yang tidak pakai masker. Jadi kalau mau melanggar ya mikir-mikir. Kemudian ada juga itu, jadi setelah misalkan orang dari luar negeri terus ke Taiwan, mereka harus mengikuti 14 hari karantina. Iya, dan itu ada tempatnya tersendiri dan tempatnya banyak. Bayarnya bayarnya sekitar 1 juta. Oke. Pas COVID itu kan kamu sempat pulang ke Indonesia ya, Lin ya? Terus kamu datang ke Taiwan itu ada protokol apa? Dapat protokol gimana? Pada saat itu belum sih, belum sempat. Tapi 2 minggu, kalau nggak salah 1 bulan. 1 bulan setelah aku balik, sekitar bulan Maret itu baru mulai peraturan kalau siapapun yang dari luar Taiwan ke Taiwan harus dikarantina. Pada saat saya belum. Orang asli Taiwan menanggapi COVID ini, mereka apa, fobia atau santai atau nanggepinya gimana? Kalau setahu saya mereka tetap menjalankan aktivitas apapun dengan biasa. Cuman bedanya mereka pakai masker. Jadi enggak, kalau sepengalaman saya dari akhir Februari sampai sekarang belum ada panik buying. Ya sampai toko-toko semuanya apakah kehabisan stok apapun itu nggak ada. Nah, mungkin dari pemerintah Taiwan juga mereka tetap menjaga kestabilan pangan juga. Jadi tetap di stok terus. Lalu dari warga juga kayak bukan menganggap remeh, cuman karena tahu kalau penyebaran virus itu apa dari sentuhan tangan atau dari aerosol, dari dari partikel-partikel, nah itu juga mereka teredukasi jadi mereka tidak berhutang. Berarti work from home itu nggak ada ya di Taiwan? Oh, tidak ada. Jadi insya Allah saya akan melakukan wisuda. Wisuda kan bergelombol ya. Nah, tapi mungkin saya pakai masker sih. Kenapa bisa berani kayak gitu ya? Kalau di negara lain kan work from home terus semua di rumah kayak gitu. Iya. Iya, saya juga awalnya heran loh sama kok Taiwan kok nggak work from home, nggak physical distance. Jadi kalau dari awal, dari Februari sampai sekarang itu MRT itu tetap penuh di jam-jam kerja dan jam-jam sekolah, jam-jam pulang sekolah tetap penuh, nggak ada kayak kosong-kosongnya gitu. Cuman bedanya memang pakai masker. Jadi mereka apa ya, terdampak, tapi tidak begitu terdampak gitu loh. Jadi bukan langsung harus work from home karena penyakit ini masih bisa di prevent gitu loh, dicegah. Oh, berarti pertama masker ya, sini juga masker ya. Work from home enggak ya situ ya. Physical distancing enggak ya? Iya, cuman enggak sampai kayak apa ya? Kalau bilang MRT masih tetap penuh gitu. Kalau lihat di stage-nya ya. Kamu melihat Indonesia berlebihan ya? Sebenarnya bukan berlebihan sih, cuman karena kita karena saya nggak berada di Indonesia ya saat ada COVID, cuman mungkin kurang edukasi buat warganya, terus penanganan yang telat gitu menurut saya.
rakyatnya juga Jadi banyak. karena ya saya nggak bilang loh ya, karena saya warga Indonesia juga. Orang-orang Indonesia di situ gimana, Tip? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga memenuhi aturan. Karena di sini tuh sejak awal kita udah dibilangin kalau Taiwan itu negara tertib. Jadi jangan sampai kamu melanggar apapun yang udah dilakukan di Taiwan. Karena CCTV dimanapun ada. Dan apa ya, kayak nggak ada kesempatan gitu loh kalau mau melanggar aturan. Kalaupun ada pun pasti ada sanksi. Sanksinya uang. Nah, kan mahal gitu loh. Kalau mau bayar, mending nggak usah melanggar kan. Orang asli Taiwan sendiri ada yang melanggar? Sejauh ini belum sih, belum tahu saya. Cuman saya baca berita kemarin apa namanya? Jadi sebelum diberlakukan hukuman yang 7 juta bagi yang nggak pakai masker, itu mereka pemerintah sudah ngasih himbauan gitu loh, jangan sampai kamu melanggar. Jadi nggak langsung tiba-tiba 7 juta kamu nggak pakai, itu enggak. Jadi ada pemberitahuan sebelumnya. Oke, berarti kamu wisuda kapan? Insya Allah Juni, mohon doanya. Kamu tahu nggak UNS kemarin wisuda daring? Iya. Tahu. Nggak kayak gitu ya? Nggak sampai. Berarti wisudanya tetap. Baru tadi ini dari International Office bilang kalau siapa yang mau ikut wisuda gitu. Jadi insya Allah ada wisuda, cuman formatnya mungkin nggak di gedung yang bareng-bareng sama satu ratusan orang, cuman isu-isunya sih per kelas-kelas gitu. Oke. Orang tua hadir? Orang tua datang ke situ? Nggak bisa, nggak. Awalnya juga nggak akan datang. Kemudian di sini juga nggak bisa datang karena akan dikarantina, dan karantinanya bayar, jadi nggak mungkin. Teman-temanku ada yang itu, ada yang udah merencanakan keluarganya datang, cuma ditunda, di cancel karena harus karantina. Bayarnya itu loh yang nggak males banget. Oke. Di situ habis wisuda nanti pulang nggak bisa ya? Bisa dong. Oh bisa? Kenapa nggak bisa? Pertanyaannya kenapa nggak bisa? Aku tanya, berarti bisa ya? Bisa. Dan kamu berencana langsung pulang? Insya Allah langsung pulang. Oh, kok bisa ya? Juli perkiraan di situ berakhir corona? Aku nggak pernah sih dengar kapan berakhir corona di Taiwan gitu. Corona kan nggak bisa diprediksi ya penyakit itu. Tiba-tiba nanti gini loh, Taiwan itu udah 6 hari zero case, tapi kemarin nambah 1. Jadi kan kayak nggak bisa diprediksi bakal benar-benar musnah sampai ditemukan vaksin dan obatnya kan. Jadi saya belum tahu kapan berakhir. Cuman karena memang saya nggak akan balik lagi ke Taiwan, kayaknya bisa keluar. Syaratnya emang nggak harus nggak balik ke Taiwan lagi gitu? Kayaknya sih. Oke. Masalah sepele, Lin, di situ makanan pokoknya apa ya Taiwan? Nasi. Oh sama? Iya sama, nasi dong. Bedanya apa? Asia kok. Bedanya nasinya lengket. Lengketnya? Jadi bisa di itu loh, dipakai chopstick. Makanya orang-orang Korea, orang-orang Cina itu makannya stick ya. Lah neng Indonesia kan mangan sego. Segone ambiar. Makanya nggak bisa ya? Nggak bisa makan. Iya, aku juga menemukannya di sini. Bahkan aku kan belinya nasi coklat ya, bukan nasi putih. Jadi yang lebih inspirasi. Itu pun juga stick gitu loh nasinya. Kalau dibuat nasi goreng nggak banget. Oke. Kamu lebih kerasan di Indonesia apa di Taiwan? Kerasan banyak seginya. Kalau segi makanan aku kerasan di Indonesia, tapi kalau segi ketertiban, terus transportasi umum, keamanan, kenyamanan, aku milih Taiwan.
Oke, hal-hal baik apa yang bisa diterapkan di Indonesia? Hal baik apa? Taiwan itu karena negaranya kecil ya, jadi peraturan apapun lebih mudah dijalankan. Kemudian karena nggak multi etnis, nggak kayak Indonesia, dan nggak dari background culture yang berbeda, jadi lebih mudah untuk melaksanakan apapun di sini. Cuman mungkin yang bisa diambil baiknya dari sini adalah ketertiban. Sebenarnya kan ketertiban nggak harus menunggu kamu dari background, nggak harus dari background mana, kemudian nggak harus dari etnis apa, itu kan enggak. Cuman bisa diterapkan oleh semua dan siapapun. Jadi ketertiban, kemudian kebersihan. Oke. Kejujuran juga. Kau tapi akeh CCTV ya neng kana. Iya, banyak CCTV. Aku pernah kehilangan Tupperware. Kehilangan apa? Terus Tupperware, bukan kehilangan sih, kayak nggak ketinggalan gitu loh di supermarket. Ya. Terus nggak hilang, tetap disimpan di situ. Iya, buat di CCTV kan. Iya, mungkin. ya mungkin ya. Oke. Hal buruk apa yang ada di situ yang nggak pantas di Indonesia? Oh, banyak juga. Contohnya kayak ya, itu lebih ke kenyamanan sih, karena di sini kan isu sensitif sebenarnya. Di sini kan liberal. Nah, pernah baca berita nggak kalau yang negara Asia pertama yang melegalkan pernikahan satu jenis? Ya. Nah, itu kan Taiwan. Itu mungkin jangan sampai diterapkan di Indonesia. Terus kalau saya lebih sukanya Indonesia itu orangnya toleran. Kalau di Taiwan itu mereka karena apa-apa harus kayak gimana ya, workaholic, kemudian disiplin, jadi kayak kesannya kaku gitu loh. Tapi kalau Indonesia kan friendly, jadi surga sih buat buat masyarakat dunia, suka kan kayak wakil Indonesia. Orang Taiwan itu nyari kebahagiaan itu ngapain mereka? Gimana ya? Oh iya, saya belum pernah tanya ke orang Taiwan langsung sih. Cuma dari pengamatan saya kayak ke amusement park, kayak ke apa sih? Bentar, saya bilang ngomong bahasa Indonesia dulu. Mencari kata-kata bahasa Indonesia kayak ke taman-taman, kemudian nonton bioskop. Sama sih untuk kayak sama keluarga ngobrol-ngobrol itu menurut saya sama. Cuman bedanya kalau di Indonesia kan kayak lebih sosial gitu loh, lebih nongkrong banget gitu. Saya jarang menemukan kalau di sini. Di sana orang asli sana nggak ada yang cekakaan guyu di tempat umum gitu, gitu. Nggak ada, jarang banget. Karena gini, itu kan mengganggu ya sebenarnya, mengganggu orang lain kan. Nah, di Taiwan itu kayak udah culture-nya kamu melakukan apapun boleh, tapi jangan sampai ganggu orang lain gitu. Jadi kayak di MRT, mereka tuh semuanya diem. Kalau misal pun ramai itu pun mungkin dari foreigner yang bicara keras gitu, tapi yang lain diem. Mereka main their own business gitu. Menurutmu itu sebuah kenikmatan apa nggak enak gitu? Sebuah kenikmatan sih menurut saya. Ya, karena kayak gini loh. Saya melakukan apapun, tapi nggak diperhatikan orang lain, kan nyaman gitu loh dengan privasi, dan privasi itu benar-benar dijaga gitu loh setiap satu orang dengan orang lain. Kalau di Indonesia mungkin loh ya, yang saya temui lagi asik sendirian, tapi kemudian disamperin terus tanya-tanyain orang itu. Bagi sebagian orang mungkin suka aja sih, tapi bagi sebagian orang yang lain kayak aku lagi sibuk, lagi pengen sendiri, pengen ngomong, pengen punya me time, tapi kenapa disambung? Nah, umpamanya aku naik MRT di sana atau di taman di sana, terus aku bengok-bengok dewe cekakaan gitaran ngono, apa yang akan terjadi? Bakal diliatin. Aku nggak tahu pikiran mereka apa, tapi bakal diliatin. Dan mungkin kayak ada petugas yang bakal ngomong kali ya, jangan
nggak tahu sih, mungkin aja sih kemungkinan. Karena itu kan dokumen umum. Ada pengalaman kan, kadang kan kalau anak muda kan sering ya malam-malam nginep di terus tempat temennya, terus mereka hati ya, mereka makan-makan itu dan bikin kegaduhan lah. Nah suatu saat temen ada yang kayak gitu, mereka makan-makan di rooftop, lalu ada tetangganya yang nggak suka, kayak karena udah dari malam, udah terus telepon polisi, terus polisinya datang gitu, karena mengganggu banget. Berarti nang Indonesia akeh sing dicekel ya nek aturane padha ya. Iya dong, banyak sekali. Indonesia ini negeri yang bahagia, bebas ketawa di mana aja. Bahkan acara resmi we guyonan ya. Iya benar banget. Aku kayak shock culture gitu loh pas dari apa ya, ikut seminar atau ikut konferensi yang di Indonesia sama yang di Taiwan itu beda. Ya bedanya kalau di Indonesia tuh kayak masih ada selingan guyon-guyon gitu loh. Masih bisa istilahnya kayak kedep sithik iso lagi tinggal ngomong sithik iso nangkep gitu. Tapi kalau di Taiwan tuh kayak susah banget untuk nggak memperhatikan 100% karena memang serius gitu. Kalau di tingkat kampus sih ya, kemarin kan saya sempat pulang terus ikut beberapa pelatihan gitu. Nah itu agak kaget. Oke, Lin, apa yang akan kamu lakukan sepulang ke Indonesia? Mohon doanya semoga saya bisa mengajar. Saya ingin banget mengajar, entah itu di instansi apapun. Karena passion saya mau mengajar. Saya pengen balik ke Indonesia, pengen mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di sini untuk memajukan apa yang harusnya diimprove di Indonesia. Nah, terima kasih hari ini udah bincang-bincang pengalaman dari Taiwan. Semoga selamat sih wisuda bulan Juli. Semoga ilmunya bermanfaat. Bisa kembali ke Indonesia menularkan ilmunya ke Indonesia. Terima kasih Lina.